Bab 31 Ketua Tim. Sepertinya Henry Su ingin menghancurkan keluarga Su. Itu semua karena nenek yang terlalu memanjakan Henry Su, hanya dengan satu kata bisa membuatnya melakukan keputusan sebesar itu. Saat nenek keluarga Su mengumumkan ingin melakukan investasi, Clifford Su sangat senang hingga hampir saja melompat kegirangan. Pada akhirnya, atas bantuan pengaturan keuangan dari senior keluarga Su, memindahkan dana keluarga Su sebesar 400 juta RMB, 800 miliar rupiah semua dipindahkan ke rekening pribadinya. Perumahan Tianhai Kota Sichuan. Sebuah mobil polisi berhenti di depan pintu masuk perumahan, puluhan polisi bersenjata semua mengepung rumah Donnie Wei. Rumah Donnie Wei berada di lantai 1, sehingga sangat mudah mengepungnya. Yang memimpin polisi itu adalah seorang polisi wanita. Baju polisi yang dipakai ketat olehnya, sehingga memperlihatkan bodinya yang bagus. Kak Lan, selanjutnya bagaimana? Seorang polisi menuju ke arahnya dan bertanya dengan suara pelan. Tadi kantor polisi kota Sichuan menerima sebuah laporan panggilan, terdengar suara SOS dari dalam telepon, sangat jelas ini adalah sinyal meminta bantuan. Polisi yang mengangkat telepon tadi telah mengunci nomor ini, dan menggunakan Skynet untuk memeriksa pemilik nomor telepon ini. Pemilik dari nomor ini adalah Michelle Su, tahun ini berusia 24 tahun, di bawah namanya masih ada sebuah perusahaan Wei Miao. Dan Lan adalah ketua dari tim investigasi kota Sichuan, kasus seperti ini harus ditangani sendiri. Bentangkan garis polisi, kabarkan pada penduduk sekitar untuk tidak mendekat, takutnya penjahat mempunyai senjata yang bisa melukai orang tidak bersalah. Mia Yu berkata, sekaligus selidiki apakah Michelle Su mempunyai keluarga. Jika ada, cepat beritahukan informasi ini pada keluarganya. Yes, madam. Para anggota polisi menganggukkan kepala, dan bekerja sesuai dengan perintah Mia Yu. Di dalam kamar, Donnie Wei sedang mengeluarkan ponsel miliknya. Dia sudah memikirkan, nanti dia akan merekam seluruh proses, dan nanti, jika Michelle Su dan Julia Tang tidak mendengar perkataannya, maka dia bisa menggunakan rekaman ini untuk mengancam mereka. Tapi siapa sangka baru saja membuka ponsel, layar ponselnya menunjukkan kekurangan baterai, sehingga langsung otomatis mati. Brengsek, pagi dan malam ada baterai, malah di saat seperti ini tidak ada baterai. Donnie Wei marah, dan kemudian menggunakan sebuah kabel untuk mengisi daya ponselnya. Tapi pada akhirnya, tiba-tiba, dia mendengar suara wanita dari arah luar. Orang yang di dalam mohon dengar, kalian sudah dikepung, cepat lepaskan sanderanya, agar bisa mendapatkan keringanan hukuman. Sebuah kata, yang membuat Donnie Wei ketakutan yang hampir membuat rohnya pergi. Dengan gemetar dia berjalan ke arah pintu dan mengintip ke arah luar, seketika bulu yang berada di tubuhnya langsung berdiri. Di luar ada sekitar puluhan polisi yang mengepung rumahnya. Brengsek, dasar kalian berdua pelacur. Donnie Wei terkejut hingga kakinya lemas, dia memandangi mereka berdua, dan menemukan sebuah ponsel yang disembunyikan Michelle Su di belakangnya. Semua ini karena kecerobohannya, karena tidak menyimpan ponsel mereka. Abis, sekarang mau bilang apa juga sudah terlambat, jika sekarang ditangkap, pasti akan dipenjara. Dia masih begitu muda, dia tidak ingin dipenjara. Dia berpikir sejenak, lalu telah memutuskan. Dia pergi ke dapur untuk mengambil sebuah pisau buah, dan mengarahkannya di leher Michelle Su, dan berteriak di hadapannya, brengsek, dasar pelacur, bahkan jika aku harus mati, aku akan tetap menarikmu untuk menjadikan alasku. Setelah selesai marah, Donnie Wei lalu berteriak ke arah luar, orang yang berada di luar, tolong dengarkan, lebih baik kalian cepat pergi, jika tidak aku akan bertindak. Tiba-tiba, seorang polisi yang berada di dekat jendela rumah Donnie Wei berlari ke arah Mia Yu dan berkata, Kak Mia, penjahat ini sepertinya sedikit emosional, dia sudah mengarahkan pisau ke arah sandera, apa yang harus kita lakukan? Mia Yu tidak mengatakan apapun, lalu mulai berpikir, tingkat penghijauan di perumahan ini sangatlah bagus, banyak sekali pohon di sini, hal itu membuat sniper mengalami sedikit kesulitan, karena adanya pohon penghalang ini, sangat sulit untuk mengunci penjahat. Dan lagi, meskipun saat ini adalah malam hari, membuat semakin banyak orang yang datang, dilihat oleh begitu banyak pasang mata, membuat beban dia menjadi sangat besar. Tepat di saat Mia Yu sedang gelisah, tiba-tiba terdengar sebuah suara dari kerumunan orang. Donnie Wei, lepaskan mereka, aku yang akan menjadi sanderamu. Semua orang melihat sumber suara itu, dan hanya melihat seorang anak muda yang mengendarai sepeda listrik yang perlahan-lahan keluar dari kerumunan orang. Semua orang terkejut,
nyali anak muda ini lumayan besar juga, berani membahayakan dirinya sendiri. Bukankah kamu sedang mengacau? Niayu melihat anak muda ini, dan dengan cepat mengerti, mungkin anak muda ini adalah keluarga Sandera. Kamu mungkin adalah keluarga Sandera kan? Menyelamatkan Sandera adalah kewajiban kami, jadi kamu. Donnie Wei, kamu dengar tidak? Lalu, Yogi Chen langsung tidak memedulikan Niayu, dan terus berteriak ke arah depan, kamu itu seorang pria, apa hebatnya menculik dua orang wanita. Di dalam kamar, Michelle Su yang mendengar suara yang dia kenal itu, hidungnya menjadi sedikit tersumbat, ternyata dia rela membahayakan hidupnya untuk mengeluarkan dirinya. Yogi Chen, kamu jangan ke sini, di tangannya ada pisau. Michelle, apa yang kamu lakukan? Dengan emosi Julia Tang berkata, kenapa tidak membiarkannya masuk, jika dia masuk, kita berdua bisa keluar. Bu, kita tidak boleh membahayakannya, kata Michelle Su dengan sedikit tertawa pahit. Membahayakannya. Dengan dingin Julia Tang berkata, selama dia menjadi menantu 2 tahun ini, dia selama makan dan tinggal di keluarga kita, dia telah menjadi seorang tuan selama 2 tahun, jika dia mempunyai hati nurani, harusnya dia membalasnya. Donnie Wei tertawa melihat Julia Tang, wanita ini sangatlah egois, untuk keamanan dirinya, ternyata bisa mengucapkan alasan yang memalukan. Kenapa dia bisa seperti ini? Semua karena benih yang dia tanam. Satu orang ingin menukar 2 orang. Mimpi. Donnie Wei, coba katakan kenapa kamu gagal. Yogi Chen berjalan ke depan jendela, dan dengan dibatasi kaca dia berteriak, kamu menyukai istriku, tapi istriku tidak menyukaimu. Hal yang menyangkut perasaan adalah hal yang tidak bisa dipaksa, cepat lepaskan mereka, aku akan masuk menjadi sanderamu. Orang tidak berguna sepertimu, cepat tutup mulutmu. Donnie Wei menjadi marah karena kata-kata dari Yogi Chen, atas dasar apa orang tidak berguna ini bisa mendapatkan wanita idamannya, sedangkan dia sendiri tidak bisa mendapatkannya. Duri yang menancap di hatinya, dia juga merasa dia sangatlah gagal, ternyata tidak bisa menandingi orang yang tidak berguna. Aku tidak berguna. Yogi Chen tertawa dan berkata, Donnie Wei, sekarang siapa yang tidak berguna? Siapa yang tidak punya apa-apa, bahkan perusahaan pun sudah bangkrut. Brengsek, cepat tutup mulutmu. Donnie Wei terpancing emosi sehingga kedua matanya memerah, terlihat sangat menakutkan. Michelle Su yang melihat Yogi Chen dari jendela, merasa sangat terharu. Tidak mungkin dia tidak tahu, jika saat ini Yogi Chen sedang ingin memancing Donnie Wei, agar bisa menukar dirinya dengan 2 orang. Seperti yang diperkirakan, Donnie Wei sudah sangat marah, dengan emosi berkata, bukannya kamu ingin masuk menukar Sandera. Sini, cepat masuk, nanti aku akan mengarahkan pisau ini ke lehermu, jika aku menyuruhmu melakukan apa, kamu harus melakukannya. Jika kamu hebat cepat buka pintunya. Kamu tunggu aku. Donnie Wei yang sudah larut dalam emosinya tidak bisa berpikir jernih, dia menarik Michelle Su, dan membuat Michelle Su berdiri di depannya, dan perlahan-lahan sampai di depan pintu, dan membuka pintu kamar. Di dalam garis polisi, Niayu langsung memandangi Yogi Chen. Pria ini sangat berani, ternyata bersedia membahayakan dirinya agar bisa menukar dirinya dengan istrinya. Dia tidak menyangka, adegan yang terjadi di televisi dan novel, benar-benar terjadi hari ini. Kak Nia, sekarang bagaimana? Tanya seorang polisi yang berada di sampingnya. Hubungi kantor untuk meminta tambahan anggota, dan bubarkan orang yang berkumpul, setelah itu panggil ahli negosiasi untuk datang, tidak boleh membiarkan Sandera terluka. Niayu berkata, ada lagi, kamu pergi tahan dulu Yogi Chen itu, jangan biarkan dia masuk, saat ini emosi tersangka sangat tidak terkontrol, aku takut saat dia masuk nanti akan terluka. Mengerti, polisi itu menganggukkan kepala. Mengikuti perintah dari Niayu, para polisi membubarkan massa yang berkumpul, beberapa saat kemudian, sekelompok orang berkumpul. Yang datang bukanlah orang lain, tapi adalah orang-orang dari keluarga Su. Tidak lama setelah Clifford Su menerima uang, dia menerima telepon dari kepolisian, mengatakan jika istri dan anak perempuannya sedang diculik. Setelah Clifford Su yang panik langsung menjelaskan masalah ini pada nenek keluarga Su, nenek keluarga Su langsung membawa seluruh anggota keluarga untuk datang, bahkan dia sudah tidak memikirkan acara ulang tahunnya. Seluruh anggota keluarga Su berdiri di luar garis polisi, dan dengan terkejut melihat Donnie Wei yang berada di dalam rumah dan mengarahkan pisau di leher Michelle Su. Nenek keluarga Su sangat terkejut, ini, kenapa bisa, penjahat itu ternyata adalah Donnie Wei. Pak polisi, apa yang terjadi? Kami mengenal penjahat yang berada di dalam,
dia adalah calon suami cucu perempuanku, kenapa dia bisa berbuat hal sekejam itu, apakah terjadi kesalahpahaman di sini? Nenek keluarga Su berjalan ke samping Miayu, dengan gugup berkata, "Salah paham, tidak ada salah paham di sini." Miayu melihatnya dan berkata, "Anda juga telah melihatnya, orang itu sedang mengarahkan pisau ke leher Sandera, sudah termasuk membahayakan nyawa Sandera. Sudah terbukti, jika dia adalah seorang tersangka. Ini. Nenek keluarga Su tidak bisa berkata apa-apa, bahkan satu kata pun tidak bisa dia keluarkan. Bab 32 Menyelamatkan. Polisi, aku mohon padamu, jangan sampai mereka berdua terluka. Clifford Su sangat panik, hingga mengeluarkan keringat dingin. Menyelamatkan orang adalah tugas dari kami, jadi tenang saja. Miayu berkata, apalagi sekarang ada pria yang bernama Yogi Chen, memutuskan untuk masuk dan ingin menukar dia dengan dua orang yang di dalam. Apakah ini benar? Keluarga Su pun datang berkumpul. Iya. Miayu menganggukkan kepala. Kalau begitu cepat biarkan dia masuk. Clifford Su langsung berkata, polisi, tidak masalah jika Yogi Chen yang menjadi sandera, tapi istri dan anakku, jangan sampai terjadi sesuatu. Orang seperti apa ini? Hanya menganggap nyawa istri dan anakmu saja yang berharga, apakah nyawa orang lain tidak berharga? Tidak bisa. Miayu menolak kemudian berkata, sekarang emosi tersangka sedang tidak terkontrol, tidak bisa menukar sandera. Tiba-tiba, nenek dari keluarga Su berkata, polisi, Anda tidak tahu, meskipun keluarga Su kami bukanlah keluarga yang sangat elit, tapi kami termasuk keluarga yang terkenal di kota Sichuan. Dan Michelle Su dan Julia Tang, mereka dari kecil sudah dimanja, tidak pernah menderita, dan tidak pernah bertemu masalah yang besar. Tapi hari ini, aku sangat takut mental mereka tidak bisa menerimanya. Setelah berkata itu, nenek keluarga Su berpikir, dan kemudian berkata, tapi berbeda dengan Yogi Chen, dia adalah orang desa yang tidak tahu aturan. Dia pasti tidak takut, jadi cepat biarkan dia masuk dan menggantikan mereka berdua. Logika apa ini? Orang luar seperti Miayu saja mendengar hal seperti itu langsung marah. Saat itu Yogi Chen sedang ditahan oleh dua orang polisi agar tidak masuk ke dalam, kemudian dia menolehkan kepala melihat Miayu, polisi, aku adalah suami Michelle Su, jadi mempunyai kewajiban menjaganya, biarkan aku masuk. Saat ini Miayu mengalami kesulitan dalam membuat keputusan, apalagi sekarang Yogi Chen sendiri yang bersedia untuk masuk, jika dia menahan Yogi Chen masuk, sehingga membuat Sandera di dalam terluka, maka ini merupakan kesalahan fatal yang dia buat. Polisi, apakah kamu tidak mendengarnya? Yogi Chen sudah berkata seperti itu, lebih baik kamu cepat menyetujuinya. Nenek keluarga Su dengan cepat berkata, benar, polisi. Jika anak dan istriku kenapa-kenapa, aku pasti akan melaporkanmu. Miayu menghela napas, setelah memikirkan matang-matang, dia langsung menganggukkan kepala ke arah Yogi Chen, menyetujui permintaannya. Karena sudah tidak ditahan oleh polisi, Yogi Chen langsung berjalan masuk. Lepaskan mereka, karena kamu tidak takut mati, maka aku akan mengabulkanmu. Donnie Wei tertawa dengan sinis, sambil melepaskan tali yang mengikat Michelle Su dan Julia Tang. Setelah itu dia mengarahkan pisau tersebut ke leher Michelle Su, dan berjalan ke samping Yogi Chen. Setelah dia mendorong Michelle Su, dia mengarahkan pisau tersebut ke leher Yogi Chen. Kalian cepat keluar, Yogi Chen berkata kepada Michelle Su. Akhirnya Michelle Su tidak bisa membendung air matanya. Laki-laki ini demi menyelamatkannya, rela menjadi sandera. Jangan pedulikan dia, cepat pergi. Julia Tang menarik Michelle Su, tanpa memalingkan kepala keluar dari kamar. Saat kedua orang ini keluar, Clifford Su langsung berlari ke arah mereka dan memeluk mereka, emosional sampai mengeluarkan air mata. Istriku, Michelle, kalian tidak apa-apa kan? Kalian sangat membuatku khawatir. Yah, kami tidak apa-apa, tapi Yogi Chen dia. Dengan khawatir Michelle Su memandangi Yogi Chen yang berada di dalam rumah dengan pisau yang berada di dekat lehernya. Orang mati ini, ternyata sedikit pun tidak merasa takut, malah masih bisa tertawa melihat ke arahnya.
Untuk apa memedulikannya? Julia Tang berkata dengan suara keras, dia itu hanyalah seorang menantu yang datang. Jika dia mati, kebetulan kamu bisa mencari seorang suami untuk menikah. Benar, kenapa kamu itu masih tidak mengerti? Nenek keluarga Su berjalan mendekat, dan berkata pada Michelle Su, sudah, lebih baik kita cepat pulang, aku sama sekali tidak ingin berlama-lama di tempat ini. Saat ini, Niayu sudah tidak tahan lagi, apakah mereka masih seorang manusia? Kenapa bisa berkata seperti itu? Yogi Chen sama sekali tidak memedulikan nyawanya, pergi untuk menyelamatkan dan menukar keluarga kalian. Kalian ternyata sama sekali tidak memedulikan nyawanya, kalian benar-benar lebih rendah dari binatang. Di mana ahli negosiasinya? Apakah sudah mati? Kenapa masih belum sampai? Niayu berkata dengan emosi. Kak Nia, ahli negosiasi sekarang masih dalam perjalanan, mungkin memerlukan sedikit waktu untuk sampai di sini. Kata seorang polisi yang mendekati Niayu. Tidak, aku tidak ingin pergi. Yogi Chen masih berada di dalam, kata Michelle Su. Tapi karena dia sendiri, dan tenaganya tidak terlalu besar, Michelle Su sama sekali tidak bisa menahan kekuatan dari keluarga Su. Dengan cepat, dia telah ditarik oleh anggota keluarga Su keluar dari perumahan. Polisi, menantu dan cucuku sudah diselamatkan. Jika tidak ada apa-apa lagi, aku ingin pulang. Nenek keluarga Su berkata pada Niayu. Untuk orang tua ini, Niayu juga tidak ingin berkata apapun, tapi memikirkan kondisi Yogi Chen yang berada di dalam. Dia kemudian berkata, tapi Yogi Chen masih berada di dalam. Bukankah dia suami cucumu? Bukan. Jawaban nenek keluarga Su begitu pasti. Setelah selesai berkata, dua orang pembantu membantunya berjalan kemudian pergi meninggalkan tempat itu. Pembicaraan di luar, semuanya masuk ke dalam telinga Yogi Chen. Hahaha, Yogi Chen, apakah kamu sudah lihat, keluarga Su tidak mengakui orang tidak berguna seperti kamu ini. Donnie Wei tertawa hingga mengeluarkan air matanya. Hehe, tidak ada gunanya juga mereka tidak mengakuiku. Aku adalah orang yang sudah mengambil surat nikah dengan Michelle Su. Negara telah mengakui jika kami adalah pasangan suami istri yang sah. Yogi Chen tertawa, dan berkata, tapi, kenapa sekarang kamu begitu menyedihkan? Aku ingat, kamu sepertinya telah diusir dari keluarga Chen. Kenapa kamu bisa tahu masalah ini? Dengan terkejut Donnie Wei berkata, masalah ini hanya diketahui oleh ibunya, dan kepala keluarga Chen, bahkan Michelle Su dan Julia Tang baru saja tahu, kenapa orang tidak berguna ini bisa tahu masalah ini. Bukankah keluarga Chen telah memberitahumu, karena kamu telah mengusik orang yang tidak seharusnya kamu usik? Siapa sebenarnya kamu? Kenapa kamu tahu begitu jelas? Donnie Wei sudah sepenuhnya kehilangan akal sehat. Kak Nia, emosional tersangka sudah meledak, kita harus berhati-hati agar tersangka tidak melukai orang. Kenapa orang ini tidak bisa menjaga mulutnya? Saat ini masih saja memanasi tersangka, apakah dia tidak ingin hidup lagi? Niayu menjadi sangat panik, dia terus melihat ke arah pintu, ahli negosiasi dari kepolisian juga sampai sekarang belum sampai, jika terus seperti ini, takutnya Yogi Chen dalam bahaya. Cepat telepon tanya ahli negosiasi sudah sampai mana, beritahukan pada mereka, dalam 3 menit harus sampai ke sini. Teriak Niayu, jarak dari kantor polisi sampai ke sini paling lama hanya 10 menit, sekarang sudah lewat 30 menit, tapi masih belum melihat orang datang, wajar jika dia sedikit terbawa emosi. Dan di saat Niayu berpikir apakah harus melakukan tindakan paksa, atau menyerang tersangka untuk melindungi sandera, tiba-tiba seorang polisi menepuk punggung Niayu, dan dengan wajah yang terkejut berkata, Kak Nia, coba kamu lihat sana, tersangka, sepertinya tersangka sedang berlutut pada Yogi Chen. Apa? Berlutut pada Yogi Chen? Niayu menolehkan kepala dan melihat ke arah kamar, dan dia sedang melihat Donnie Wei sudah melepaskan pisau buah yang tadi di tangannya, dan berlutut di depan Yogi Chen. Ini, apa yang sebenarnya terjadi? Sekelompok polisi itu saling memandang, dan tidak mengeluarkan sepatah kata pun. Selama mereka melaksanakan tugas bertahun-tahun ini,
mereka sudah pernah bertemu dengan berbagai kondisi, tapi kondisi seperti hari ini adalah kondisi yang pertama kali mereka lihat. Awalnya mengira ini akan menjadi sebuah pertempuran yang panjang, siapa sangka setelah Yogi Chen ini masuk, dan dengan mudah berkata beberapa patah kata, tersangka itu langsung berlutut dan menyesal, ini lebih hebat dibandingkan dengan ahli negosiasi. Di dalam kamar, dengan tawa Yogi Chen memandangi Donnie Wei. Baru saja, Yogi Chen telah memberitahu Donnie Wei identitas aslinya. Awalnya Donnie Wei sama sekali tidak percaya, tapi saat Yogi Chen memperlihatkan jumlah uang di kartunya, seketika Donnie Wei langsung terjatuh. Ternyata, yang dikatakan keluarga Chen orang yang tidak bisa diusik, adalah Yogi Chen. Pantas saja, ada yang memberikan Michelle Su, Sky City, ternyata adalah menantu yang orang lain benci, yang identitas aslinya adalah tuan muda keluarga Chen. Tuan muda, aku mohon maafkan aku, itu karena aku telah tidak melihat terlalu jelas, sehingga bisa menyinggung Anda. Saat ini Donnie Wei sudah sangat hancur, orang besar seperti Yogi Chen itu adalah orang yang tidak boleh dia singgung, dia masih belum ingin mati, jadi dia bersujud dan berkata, Tuan muda, aku pastikan pada Anda, mulai dari sekarang aku tidak akan mengganggu Nyonya lagi, dan aku jamin aku akan hilang dari pandangan Anda. Yogi Chen menundukkan kepala dan berkata, Donnie Wei, jika kamu ingin aku melepaskanmu itu bisa, asalkan kamu tulus menyesal, aku bisa meminta keluargaku untuk mengampuni kamu. Tapi, masalahnya sekarang, kamu adalah seorang penjahat, coba lihat keluar, semua adalah polisi. Tidak apa, Tuan muda, sekarang aku sudah seperti telur di ujung tanduk, mereka pasti akan menghukum ringan aku. Donnie Wei bersujud di atas lantai, bahkan kepalanya sudah berdarah karena terus bersujud. Sudah, kamu pergi mengakui kesalahanmu saja. Yogi Chen melambaikan tangannya dan berkata, ingat apa yang kamu katakan tadi, untuk selamanya hilang dari pandanganku. Terima kasih Tuan muda, terima kasih Tuan muda. Donnie Wei seperti melepaskan sebuah beban yang berat, dan terus bersujud pada Yogi Chen untuk berterima kasih. Kehidupan yang miskin sudah sangat ditakutinya, jika bisa kembali seperti sebelumnya, jika kehidupannya berkurang 10 tahun dia juga bersedia. Bab 33 Pria Lain. Akhirnya Donnie Wei sudah ditangkap. Polisi yang di luar langsung memborgol Donnie Wei, dan membawanya masuk ke dalam mobil polisi, dan sekarang yang menunggunya adalah jeratan sanksi dari hukum. Kemudian Yayu berjalan ke arah Yogi Chen, jujur saja, selama dia menjadi polisi bertahun-tahun, ini pertama kalinya dia melihat seorang laki-laki pemberani sepertinya. Polisi, apakah masih ada masalah? Tanya Yogi Chen. Halo, Tuan Chen, aku adalah Niayu ketua dari tim investigasi kriminal dari kantor polisi kota, mau bertanya, apakah kamu bisa ikut bersama kami ke kantor polisi untuk membuat cacatan? Maaf, aku masih ada urusan, apakah jika hari lain pergi bisa? Yogi Chen tertawa. Sebenarnya dia bukan ada urusan, tapi dia sedikit lelah. Semua masalah yang terjadi hari ini membuat dia mengerti, dan dia sudah memutuskan untuk tidak kembali ke keluarga Su lagi. Barang-barangnya yang di keluarga Su juga tidak begitu bernilai, anggap saja sudah tidak membutuhkannya lagi. Dia berniat untuk membeli rumah di sekitar perusahaan, fokus untuk mengurus Magic Entertainment, ingin membuat Magic Entertainment menjadi perusahaan hiburan elit di negara ini. Melihat wajah Yogi Chen yang terlihat kelelahan, Niayu juga tidak memaksa, kemudian berkata, baiklah, nanti kami akan menghubungimu, kami masih berharap Tuan Chen bisa meluangkan waktu untuk datang. Terima kasih polisi Yu. Yogi Chen tertawa dan menganggukkan kepala, setelah itu membalikkan badan dan pergi. 3 hari kemudian, rumah keluarga Su. Hari ini, Michelle Su akhirnya setuju untuk pergi ke Magic Entertainment untuk bernegosiasi. Baru pertama kali bertemu, dengan cepat Magic Entertainment setuju untuk membiarkan keluarga Su menggunakan Emily Liu. Ini adalah proyek yang sangat besar, jadi nenek keluarga Su langsung memanggil orang hebat keluarga Su, membahas bagaimana cara menggunakan Emily Liu. Nenek, aku rasa bisa membiarkan Emily Liu untuk mengikuti sebuah variety show. Setelah berpikir sejenak Henry Su berkata, sekarang, aku adalah artis besar, dan acara ini juga sudah terkenalkan, dan kebetulan bisa menjadi variety show pertamanya.
Apa yang dikatakan Henry lumayan bagus, bisa berjalan ke arah variety show, salah satu orang hebat di keluarga Su setuju. Di saat semua orang di sekitarnya sedang mengutarakan pendapat, hanya Michelle Su yang tidak berkonsentrasi. Dia sama sekali tidak habis pikir, kenapa Magic Entertainment hanya mengakui dirinya saja. Dia bahkan tidak pernah bertemu dengan CEO Magic Entertainment, ini sangatlah aneh. Dan ada lagi, jadi siapa yang telah memberiku Sky City? Selama ini dia tidak pernah sekacau ini. Dan Yogi Chen, sudah 3 hari dia tidak melihatnya, selain dia tidak pulang selama 3 hari ini, dia juga tidak memberikan kabar apapun, seperti hilang di telan bumi. Sekarang di kepalanya penuh dengan kejadian hari itu, di mana Yogi Chen bersedia menukar dirinya menjadi sandera. Apakah sekarang dia baik-baik saja? Dia menggelengkan kepala, memaksa untuk tidak memikirkannya, tapi sekarang dia seperti kerasukan, terus-menerus memikirkannya. Pendapat dari kalian sangatlah bagus, lebih baik kita tanya pendapat dari Michelle. Nenek keluarga Su sangat memandang tinggi Michelle Su. Michelle, bagaimana menurutmu? Michelle, Nenek. Michelle Su tersadar, dan melihat semua orang sedang melihatnya. Michelle, kamu kenapa? Kenapa seperti tidak berkonsentrasi? Nenek keluarga Su bertanya. Nenek, tidak apa-apa. Michelle Su berkata, sambil mengeluarkan senyuman yang terpaksa. Di waktu yang sama, Magic Entertainment. Yogi Chen sedang memegang laporan pendapatan Magic Entertainment tahun lalu. Yang tidak terduga adalah, keuntungan dari Magic Entertainment tahun lalu hanya 150 juta RMB, sekitar 3 miliar rupiah. Angka ini terlihat sedikit aneh bagi Magic Entertainment. Perusahaan seperti Magic Entertainment yang menjadi perusahaan hiburan terkenal di negara ini, bagaimanapun, keuntungan per tahunnya tidak akan di bawah 1 miliar RMB, sekitar 2 triliun rupiah. Jadi dalam laporan ini ada masalah. Selama 3 hari ini dia telah mengerti kondisi menyeluruh Magic Entertainment, dan telah menyimpulkan beberapa masalah. Salah satu masalah terbesar adalah saat adik sepupunya mengatur Magic Entertainment dengan cara yang sangat tidak masuk akal. Yang kedua adalah pengaturan keuangan yang sangat longgar dan tidak resmi. Seorang karyawan biasa perusahaan yang melakukan perjalanan bisnis 3 hari bisa menghabiskan dana beberapa puluh ribu RMB, sekitar 20 jutaan rupiah. Ini sangat tidak masuk akal. Jadi selama 3 hari ini, dengan cepat dia membenahi perusahaan, dan memecat beberapa koruptor di kantor, dan mengganti sistem perusahaan yang tidak masuk akal, membuat sistem perusahaan menjadi lebih manusiawi. Setelah itu kesempatan menyempurnakan sistem reimburse, menghindari pelaporan karyawan yang berlebihan, menghindari korupsi. Di saat bersamaan, agar mendapatkan hati karyawan, dia mengumumkan bagi karyawan yang tetap tinggal semua karyawan akan mengalami kenaikan gaji 15%. Seketika, Yogi Chen tidak hanya bersikap tegas, tapi telah mendapatkan hati karyawannya. Membuat tingkat pekerjaan karyawannya bertambah. Setelah selesai mengurus sistem perusahaan, Yogi Chen berpikir apa cara terbaik untuk menggunakan aset perusahaan, agar membuat perusahaan mendapat keuntungan yang besar. Jadi, lalu dia mengarahkan targetnya pada Emily Liu. Emily Liu memiliki wajah yang cantik dan suara yang manis, dan juga memiliki paras seperti cinta pertama, asalkan bisa mendandaninya dengan maksimal. Untuk terkenal hanyalah masalah waktu. Meskipun dia telah pergi dari keluarga Su, tapi dia masih memiliki rasa pada Michelle Su. Jadi karena mengingat kenangan masa lalu, Yogi Chen memberikan tugas mendandani Emily Liu ini pada Michelle Su. Anggap saja bantuan terakhir yang bisa dia lakukan untuknya. Rumah keluarga Su. Setelah melalui penelitian bersama, semua setuju agar membiarkan Emily Liu untuk pergi mengikuti acara Aku Adalah Artis Besar. Bisa dikatakan, ini adalah acara pertunjukan bakat, seperti halnya dengan The Voice. Dan yang menjadi investor acara ini adalah Magic Entertainment. Dengan begitu, semua akan tetap berkumpul bersama. Pada akhirnya opsi ini sampai ke tangan Yogi Chen. Hehe, memang memiliki rencana yang sangat bagus. Yogi Chen tertawa, sepertinya keluarga Su ini menghitung dengan detail, menggunakan aset Magic Entertainment untuk memberi mereka sebuah keuntungan, memang sangat cocok dengan karakteristik keluarga Su. Tapi Yogi Chen tidak mengatakan apapun,
dia sendiri memiliki jalan yang bagus, mengapa tidak menggunakannya untuk artis sendiri? Bukankah itu hal yang bodoh? Aku adalah artis besar, total investasi untuk acara ini ada sekitar lebih dari 1 miliar RMB, sekitar lebih dari 2 triliun rupiah. Setelah acara ini ditayangkan, terus mendapatkan komentar yang positif, sehingga menjadi acara yang fenomenal. Seharusnya untuk seukuran acara fenomenal seperti itu, bahkan memejamkan mata dan hanya menerima biaya iklan sudah bisa membuatnya balik modal. Tapi yang membuat Yogi Chen kesal dan marah adalah, merchants dan operasional dari Magic Entertainment sangatlah bodoh, bahkan untuk modal saja tidak bisa didapatkan. Hal inilah yang membuat pemasukan perusahaan hanya 150 juta RMB 3 miliar rupiah ini adalah hal yang sangat memusingkan. Dan sponsor eksklusif acara ini tahun lalu hanya memberikan 300 juta RMB 6 miliar rupiah. Yogi Chen sudah ingin marah besar. Acara yang begitu terkenal tidak ada sponsor 1 miliar RMB, masih bersedia untuk mengajukan penawaran. Dan sponsor eksklusif acara ini tahun lalu hanya memberikan 300 juta RMB 6 miliar rupiah. Yogi Chen sudah ingin marah besar. Acara yang begitu terkenal tidak ada sponsor 1 miliar RMB, masih bersedia untuk mengajukan penawaran. Tanpa pilihan apapun, Yogi Chen langsung mengumumkan untuk memulai babak baru penawaran sponsor. Dia tahu, sekarang penyebaran untuk acara ini sudah terbentuk, sehingga dia sendiri bisa menaikkan harganya. Pada akhirnya, mobil Mercedes-Benz menjadi sponsor utama acara tersebut dengan biaya sponsor sebesar 1,2 miliar RMB, 2,4 triliun rupiah. 1,2 miliar RMB telah menjadi rekor yang baru untuk acara ini, seketika menggetarkan seluruh Tiongkok. Aku adalah artis besar, belum disiarkan tapi telah berhasil menjadi topik pembicaraan yang hangat. Pada saat yang sama, Mercedes-Benz juga menyampil gelombang pertama pembelian mobil yang besar. Ditambah dengan sponsor iklan yang lain, total biaya iklan yang diterima oleh Aku adalah artis besar, sebesar 1,8 miliar RMB 3,6 triliun rupiah sekali lagi membuat rekor baru untuk variety show di Tiongkok. Setelah menyelesaikan proses merchant, batu yang ada di hati Yogi Chen akhirnya terlepas. Jika terus begitu, maka keuntungan perusahaan tahun ini paling sedikit di atas 1 miliar RMB. Hari ini, Yogi Chen mengendarai sepeda listriknya untuk pergi bekerja. Dia merasa tidak terlalu bagus, karena dia sendiri adalah seorang CEO tidak mungkin setiap hari bekerja dengan menggunakan sepeda listrik, bukankah akan ditertawai orang jika ada yang melihatnya. Setelah memarkirkan sepedanya, dia memutuskan, siang nanti sehabis pulang kerja akan pergi membeli mobil. Dengan cepat siang telah berlalu, setelah pulang kerja, dia mengendarai sepeda listriknya untuk pergi ke showroom mobil Mercedes-Benz. Bagaimanapun mereka adalah sponsor satu-satunya, aku adalah artis besar, anggap saja menjalin kerjasama, lebih baik membeli sebuah mobil Mercedes. Yogi Chen menghabiskan waktu setengah jam untuk mengendarai sepeda listrik dari Magic Entertainment ke Car City. Setelah memarkirkan sepedanya, Yogi Chen masuk ke showroom mobil Mercedes. Saat melihat bermacam-macam mobil yang ada di showroom, hatinya merasa sedikit bingung, ingin membeli tipe seperti apa. Kemudian dia melihat ke kanan dan kiri dan tidak tahu harus membeli mobil tipe apa. Oh ya, lebih baik panggil orang untuk bertanya. Yogi Chen bertanya, mohon maaf, apakah ada orang yang bisa memberi penjelasan mobil padaku? Setelah selesai berkata, tidak ada yang memedulikannya. Mohon bertanya, apakah ada yang bisa membantuku menjelaskan tentang kelebihan mobil? Aku ingin membeli. Untuk apa kamu berteriak di sini? Apakah kamu tidak lihat kami sedang istirahat siang? Tiba-tiba seorang wanita yang berpakaian kantor berjalan ke samping Yogi Chen, dan berkata sambil mengerutkan keningnya. Istirahat siang. Yogi Chen melihat sekitar, dan menunjuk beberapa konsumen, kalau begitu kenapa mereka membeli mobil, ada orang yang menyambut mereka. Dengan sedikit kesal wanita itu memandangi dia memastikan jika orang yang berdiri di depannya saat ini adalah seorang pekerja pabrik sekitar, kebetulan sedang istirahat siang,
mereka datang ke showroom untuk memotret karyawan wanita di sini. Orang seperti itu sangatlah menjijikkan. Mohon maaf Tuan, sekarang adalah waktu istirahat kami. Dan mobil kami yang di sini semua adalah mobil yang lebih mahal. Tidak ada mobil yang berharga di bawah 300.000 RMB 600 juta rupiah, bahkan jika dibeli dengan kredit, uang muka dan biaya pembelian pajak asuransi semua sudah sekitar puluhan ribu RMB 200-an juta rupiah. Apakah Anda yakin ingin membeli mobil? Wanita itu terus berbicara, Tuan, jika kamu tidak ingin membeli, mohon Anda pergi dari sini. Dirinya telah diusir. Saat dia ingin berkata, tiba-tiba melihat seorang pria dan wanita berjalan berdampingan masuk ke dalam. Saat dia melihat lebih jelas orang tersebut, wajahnya langsung berubah. Michelle Su.